Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wat-ta'lim wan-naf'u wal-intifa'u wal-ifada wal-istifada wat-tadhakkur wat-tadhkir wal-hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wad-dalal 'ala al-huda wa nawaitu bidzalika islah qulubina wa qawalibna wa dhawahirna wa bawatinna wa ma 'alimahu Allah min salihil niyyat anna Allah yadkhul niyyatana fi niyyati salihin wa yaj'alna wa iyyakum min ahli al-'ilm wal ma'rifah wal yaqin wal mahabbah wat tamkin innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Kita kemarin sudah belajar itu beritahu dari zaman atau agama sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari agama Yahudi, dari Nasrani. Mereka kasih tahu kepada umatnya atau para rasul yang sebelumnya kasih tahu kepada umatnya ada nabi di terakhir zaman. Contoh yang paling panjang itu kemarin Sayyidina Salman Al-Farisi. Kita sebelumnya sudah belajar dari fulan bin fulan Yahudi, fulan bin fulan Nasrani, sudah kasih tahu. Hari ini kita sudah mungkin masuk mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebelum Nabi sudah jadi Nabi, kenabian, mereka kasih tahu kepada umatnya. Sekarang itu cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi Muhammad atau Jibril datang atau turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Ishaq lamma balagha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Masih ada cerita panjang-panjang, cerita Waraqah bin Naufal, cerita berapa orang. Saya lewat karena harus kita fokus sama sirah Nabi Muhammad SAW. Untuk yang mau belajar sirah atau baca dari buku sirah, ya silakan. Itu buku sirah kemarin saya sudah kirim. Qala Ibnu Ishaq falamma balagha Muhammadur Rasulullah SAW 40 sana. Kita minggu kemarin belajar di buku At-Tauhid. Atamma qabla al-wahyi 40 wa umruhu qad jawaza 60. Kemarin saya kirim link dari YouTube Aqidatul Awam. Atamma qabla al-wahyi 40. Berarti Rasulullah SAW jadi kenabian kapan itu? Setelah umurnya 40 tahun. Ada yang bilang tak kurang sedikit 6 bulan, ada yang bilang 2 bulan ya. Hasilnya 40 tahun. Kenapa Allah Ta'ala pilih 40 tahun? Karena itu yang sempurna. Itu laki-laki atau perempuan, orang biasa atau seperti para nabi atau saleh atau awam, itu setiap orang setelah masuk 40 tahun, 40 tahun itu umurnya atau akalnya atau itu sempurna full. Tapi Syekh ada, itu jarang. Kalau ada yang umurnya 40 tahun tapi kayak seperti anak kecil, seperti anak remaja, itu namanya jarang. La hukmalah, tidak ada hukum untuk orang yang masuk 40 tahun tapi masih tidak urusannya, mungkin kita bilang ini urusannya atau hidupnya masih salah, itu jarang. Paling banyak setelah 40 tahun mulai orang yang bermaksiat, kadang-kadang mulai tanya, ya saya 40 tahun, seharusnya saya cari jalan yang baik, seharusnya saya jauh dari yang haram ini, seharusnya itu 40 tahun. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, walamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni, setelah 40 tahun, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidi wa an a'mala salihan tardah ila akhir. ولما بلغ محمد بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وكان للناس بشيرا وكان الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق. Allah Ta'ala sudah kemarin kita bilang ambil berjanjian kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Mitsaqan nabiyyin, mitsaq. Itu namanya dalam bahasa Indonesia berjanjian, ya kan, mungkin kalau tidak salah. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Siapa yang bisa baca, bantu ayat 81 dari
Ali Imran. Siapa yang punya mushaf di hadapannya ada tafsir, baca terjemahnya. Bentar Syekh, saya buka dulu. Boleh cari sambil saya kasih ceritanya. Itu di ayat 81 dari surat Al Imran. Allah Ta'ala kasih tahu sudah ambil perjanjian kepada Nabi. Ini lihat kepada Nabi, bukan awam. Kepada Nabi. Itu apa itu? Kalau Nabi, kamu Nabi, kayak bilang sama mereka, kamu Nabi, betul. Tapi kalau Nabi saya yang terakhir keluar di masamu atau zamanmu, harus kamu ikut dan umatnya. Kalau tidak ketemu atau tidak bisa ketemu, boleh kasih atau harus kasih tahu. Ini yang namanya perjanjian kepada Nabi. Sudah ketemu belum, Fira? Sudah Syekh. Ya, coba baca. Itu yang namanya. Yang 81 ya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu Ini datang. lihat sebentar. Ini kitab dan hikmah. Kitab dan hikmah untuk Nabi yang sebelum Nabi. Sebelum Nabi Muhammad SAW. Terus apa yang terjadi? Kemudian? Lalu datang kepada kamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Itu tanda Nabi yang aslinya Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat bagaimana kasih syarat. Saya kasih kitab dan hikmah. Nabi yang datang membenarkan seperti yang ada di bukumu atau di harus kamu ikut. Lanjut. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Ini lihat bagaimana Nabi, tapi Allah Ta'ala minta atau suruh Nabi yang pertama iman kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Dan Nabi Muhammad, dari ayat ini kita faham Nabi Muhammad paling afdal dari Nabi yang sebelumnya. Karena bagaimana itu Nabi yang pertama. Ini kita, kalau kita aja di dalam istilah kita atau bicara kita, saya gurumu, terus kamu belajar sampai jadi guru. Pasti setiap orang biasa bilang ya Syekh Faisal masih lebih afdal dari fulan. Karena fulan muridnya. Tapi ini lihat kebalik. Semuanya Nabi. Kita tidak menghina Nabi. Bilang Nabi ini fulan salah atau enggak. Tidak mungkin. Tapi lihat bagaimana Allah Ta'ala sudah menutus atau kirim Nabi. Tapi setelah di waktunya bilang sama dia, kalau ada Nabi harus kamu ikut. Ini tanda Nabi yang kedua lebih afdal. Terus bagaimana lebih afdal? Kenabian itu tidak ada tafdhil. Badannya sama, tapi di makamnya, derajatnya. Dari mana ini Syekh? Ini tidak boleh. Nabi ada hadis. Ya, ada hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, La tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Jangan memuliakan aku dari Yunus bin Matta. Yunus itu Nabi. Ya, tapi kita baca di Al-Quran, tilkar rasul faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya. Jadi boleh, tapi jangan sampai kita menghina Nabi yang sebelumnya. Juga jangan kita lihat ini tafdhil fulan itu lebih afdal sampai kita tidak terima dakwahnya atau agamanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus lanjut. Allah berfirman, apakah kamu setuju? Tapi sebelumnya la tu'minun nabihi, niscaya apa? Iman kepada dan wala tansurunnahu. Dan kepadanya dan menolongnya. Sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. La ilaha illallah. Oke, terus Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku? Ini lihat, apakah kamu setuju? Pasti itu hamba Allah Ta'ala. Nabi yang paling mulia. Itu hamba Allah Ta'ala yang paling mulia. Allah Ta'ala bilang, ini lihat juga biar gimana kalau kita ada urusan di antara hidup kita, punya kerjaan, dakwah, atau duniawi, atau agama, jangan kita paksa sama yang bantu kita. Ayo ikut ini, harus jalan ini. Enggak.
Ini Allah Ta'ala sudah. Allah Ta'ala sama Nabi, sama para Nabi bilang, sudah kamu setuju? Ya mereka ya. Aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri? Setuju? Ambil perjanjian ini. Mereka bilang ya setuju. Ya. Qala aqrartum qalu aqrarna. Qala fashhadu. Coba baca, ha? Mereka menjawab, kami setuju. Kami Allah setuju, berfirman, ya Allah, itu Nabi. Nabi bilang sama Allah Ta'ala, kami setuju. Aslinya, mungkin kita di dalam komunikasi manusia biasa, ya setuju atau tidak setuju. Saya gurumu bilang gini, kamu setuju atau tidak setuju? Tapi enggak. Mereka bilang, ya akrar, ya oke, setuju. Terus, Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Masya Allah. la ilaha illallah. Faman tawalla ba'da dzalika, masih ada ayatnya? Baca. Ayatnya, maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Terus, afa ghaira dinillahi yabghun. Ini Maka kita belajar, jangan kita pikir baca sirah tidak tahu Al-Quran. Kita di dalam riwayat hadis Al-Quran itu fihi naba' ma qablukum, kasih kabar-kabar yang sebelummu. Khabar ma ba'dukum, kasih kabar-kabar untuk orang yang setelahmu. Wal hukmu bainakum, hakim atau adilan di antaramu. Wal faslu bainakum, terpisah salah dari salah yang benar. Ya sudah, tapi kita tidak paham Al-Quran. Mungkin saya bilang, alhamdulillah kita sekarang lagi perbaiki bacaannya. Insya Allah langkah yang kedua tadabbur, masuk ke tadabbur. Yang ketiga faham tafsirnya. Yang keempat belajar ilmu-ilmu Al-Quran yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih kesempatan untuk kita semuanya bisa paham dan baca yang benar. Oke, ini Allah Ta'ala sudah ambil perjanjian dari para rasul. Tapi di sini tidak ada nabi yang datang. Semuanya para nabi, enggak ada di zaman nabi, enggak ada nabi. Atau mungkin kita bilang tidak ketemu masa nabi yang masih hidup. Sayyidina Musa sudah meninggal, Sayyidina Isa sudah meninggal, atau Allah Ta'ala angkat Sayyidina Isa, tidak ada nabi. Jadi mungkin kita bilang tidak ada kontrol. Juga subhanallah itu hikmah dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu kapan Nabi Muhammad sudah tahu kapan keluar, juga tahu kapan Musa, tahu meninggal, tahu kapan Isa meninggal. Tapi berjanjian itu biar wahai para nabi, lihat ada nabi yang paling mulia di antaramu, harus kamu memuliakan nabi tersebut. Kita baca di Al-Quran ini apa? Biar kita faham. Nabi kita yang paling mulia dari nabi-nabi sebelumnya. Dari mana tahu? Karena Allah Ta'ala kasih perjanjian sama hamba yang paling mulia. Biar mereka ikut Nabi Muhammad SAW. Nanti kita ada fadilah. Nanti kita baca, belajar di dalam riwayat hadis. Sampai Sayyidina Musa tanya. Ini kasih ada Allah Ta'ala kasih berapa sifat kepada Sayyidina Musa. Ini bilang siapa? Ini umat Muhammad. Ini umat Muhammad. Ini umat Muhammad. Sampai Sayyidina Musa, wahai Tuhanku, jadikan saya dari umat Nabi Muhammad. Ya, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi berjanjian itu sudah jadi hikmah dari Allah Ta'ala. Kita harus paham dari ayat ini yang tadi kita baca, yang kita baca terjemahnya. Allah Ta'ala ambil perjanjian kepada Nabi. Untuk apa? Iman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan menolong atau bantu Nabi Muhammad. Kita bagaimana bisa menolong atau tolong Nabi Muhammad SAW. Menolong Nabi Muhammad SAW. Sunnahnya di antara kita. Adabnya sama kita. Syariahnya sama kita. Itu salah satu cara yang menolong. Tadi ada berapa akhwat, berapa ibu yang sudah selesai. Itu masuk di sini. Ayo menolong umat Nabi Muhammad SAW. Jangan fikir ini karena Syekh Faisal, saya bantu Syekh Faisal. Enggak, kamu bukan bantu Syekh Faisal. Syekh Faisal sampaikan kepadamu aja.
Syekh Faisal, kalau kita hitung dari Nabi Muhammad sampai sekarang, nomor ke-35 orang. Berarti ada ummah sebelum Nabi Muhammad. Ada berapa? Sebelum Syekh Faisal yang sampaikan kepadamu. Tapi semuanya itu yang dari waktu itu sampai sekarang masih semuanya nusrah lin Nabi Muhammad SAW, atau menolong kepada Nabi Muhammad SAW. Itu masuk di berjanjian. Kalau berjanjian tadi sama para nabi, kita tidak masuk di perjanjian tersebut. Syekh, itu tadi kita baca di Al-Quran, wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Berarti kita enggak, mitsaqan nabiyyin itu kalau nabi yang derajatnya paling mulia, artinya awam atau umatnya yakin masuk. Terus itu nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW, kita tidak masuk. Kita masuk iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama dari pelajaran hari ini. Yang kedua, dzakar Ibnu Ishaq an Zuhri an Urwah ibn Zubair an Aisyah anna haddatsathu. Ada bab di buku Sahih Al-Bukhari namanya Awal Bad'ul Wahyi. Bagaimana cara Bad'ul Wahyi. Al-Wahyi itu mulia, bagaimana caranya? Ya, hadisnya itu hadis panjang, mungkin 1 halaman. Tapi syarahnya beda. Dia bilang ada seperti salsalatul jaras, seperti suara bel itu. Bel tadi zaman dulu tan 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 tan. Itu bukan sekarang elektrik, enggak. Itu yang zaman dulu seperti salsalatul jaras. Ada satu cara Jibril datang seperti satu orang laki-laki. Mirip orang dari kampung, dari kota Makkah sampai berapa sahabat ridwanullah tabaraka wa taala alaihim. Lihat ada berapa tabi'in, ceritanya panjang. Ada berapa tabi'in, berapa sahabat, ada yang datang ke Nabi Muhammad SAW mau bicara sama dia, tapi lihat Nabi lagi berdiri sama satu orang, sama fulan yang mereka kenal. Mereka faham adab itu, tidak bicara sama Nabi, nunggu sampai selesai. Jibril pergi atau orang yang itu tersebut pergi, mereka datang kepada Nabi bicara sama dia. Rasulullah bilang sama dia, kenapa kamu tidak datang dari tadi? Ya Rasulullah, saya tadi lihat kamu sama si fulan, orang Makkah. Bilang, kamu lihat? Dia ya lihat. Oh, itu bukan fulan, itu Jibril. Ya. Juga cerita hadis yang ketiga yang kita belajar di Babul Arba'in Nawawiyah, hadis yang kedua, Jibril datang seperti orang yang dari tidak ada efek jalan, baknya bagus, badannya bersih, duduk sama Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu cara. Juga ada yang seperti bahasa Indonesia seperti mimpi. Rasulullah mimpi sesuatu, tapi keluar setelah bangun kasih tahu. Ini masih semuanya masuk di cara-cara wahyu. Tapi sebelumnya pertama kali itu mimpi. Yang pertama, awal ma budi'a bihi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'yah sadiqah. Ar-ru'yah sadiqah itu bagaimana caranya ru'yah sadiqah? Ar-ru'yah sadiqah ini seperti biasa, setiap hari kita bangun, pergi ke pasar, ketemu sama fulan, beli itu, beli ini, tapi sebelumnya Rasulullah mimpi seperti hari yang berikutnya. Ya. Besok lihat yang terjadi seperti mimpi kemarin. Itu namanya ar-ru'yah sadiqah. Itu berapa? 6 bulan. 6 bulan. Ada hal yang bahasa Indonesia bilang aneh, atau hal yang biasa, atau hal yang buruk. Rasulullah sudah sebelumnya dari 1 hari mimpi bilang besok jadi gini-gini. Besok jadi gini-gini. Mereka lihat ini luar biasa. Itu halnya sampai 6 bulan. Di buku sirah nggak ada yang kasih contoh Rasulullah mimpi apa. Tapi wallahu a'lam yang paling dekat ke pikiran kita seperti ini. Ar-ru'yah sadiqah, dia bilang Sayyidatuna Aisyah, awal ma budi'a bi ar-ru'yah sadiqah fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh. Kalau dia mimpi sesuatu, ya besok atau hari berikutnya atau berapa hari berikutnya,
dia seperti mimpi kemarin. Mungkin kita di dalam hidup kita mungkin banyak, kalau saya tanya sama orang yang di sini, sudah pernah kamu lihat mimpi, setelah mimpi 2 hari atau sebulan atau 2 bulan jadi seperti mimpi itu? Dia bilang ya. Rasulullah sampai Rasulullah bersabda, "Dhahabitun nubuwah." Sebelum dia meninggal bilang nubuwah sudah tidak ada nubuwah lagi, tidak ada yang jadi kenabian. Walam yabqa illa al-mubasysyirat. Ada yang kabar gembira atau ya gemberaan. Qalu wa ma mubasysyirat? Apa itu yang mubasysyirat, yang kabar gembira seperti apa? Bilang ar-ru'ya salihah yaraha al-mu'min aw tura lahu. Ru'yah yang baik, mimpi yang baik. Yaraha al-mu'min, dia sendiri bisa dalam mimpi sendiri, atau orang lain mimpi kepada fulan, ini mimpi fulan dapat ini. Itu bukan dia sendiri, ada orang lain. Itu banyak di dalam sejarah atau dalam hidup kita. Kadang-kadang saya kenal fulan orang baik, orang saleh. Saya mimpi dia lagi duduk sama Nabi Muhammad, atau duduk, atau ada kabar yang dapat gembira, atau cerita-cerita yang seperti itu, macamnya yang baik. Kadang-kadang saya bukan dia, besok kasih tahu sama dia. Itu yang namanya yarahar rajul, dia sendiri, atau ada orang lain. Yarahar rajul au tura lahu. Thumma Rasulullah bersabda, "War-ru'ya juz'un min 46 juz' minan nubuwah." Saya sudah pernah jelasin di sini, tapi saya ulang lagi karena waktunya. Ar-ru'ya itu mimpi, juz, satu bagi ya, dari 46 bagian. 46 bagian. Bagaimana caranya? Kita kemarin belajar di buku minggu kemarin. Kemarin saya tidur, tidak masuk ke kajian tauhid. Minggu kemarin kita belajar Rasulullah di Makkah sebelum jadi Nabi 40 tahun. Tapi setelah jadi Nabi, kenabian 23 tahun. 23 tahun. Kalau kita hitung 1 tahun ada 2 kali 6 bulan. 6 jadi 2. Terus kalau 23 ada berapa kali 6 bulan? 23 tahun ada berapa kali 6 bulan? 46. Bagaimana? Ada yang bisa bantu saya jelasin lebih? Ya, atau sudah jelas? Ya jelas, Syekh. Sudah jelas, Bu Kastini? Ya jelas, Syekh. Oke. Maksudnya semester ya, Syekh? 6 bulan. Betul. Dalam istilah akademik semester. Ya. 23 tahun, berapa semester itu? 46 semester. 46 semester. Oke. 46 semester Rasulullah bilang di riwayat hadis sahih, "War-ru'ya juz'un min 46 juz' minan nubuwah." Ru'ya itu mimpi satu bagi dari 46 bagian dari nubuwah, kenabian. Allahu a'lam. Oke. Jadi ar-ru'ya salihah itu jangan kita bilang ini mimpi. Tapi di sini harus kita paham. Saya sudah pernah jelasin di sini, tapi saya ulang lagi. Mimpi itu ada 3. Ada 3. Mimpi yang baik, yang bagus, halnya atau hasil mimpi tersebut bagus. Seperti mungkin kita bilang ketemu sama salihin, sahabat, tabi'in, seperti mimpi surga, mimpi ridha Allah Ta'ala, mimpi-mimpian, walhasil mimpinya bagus. Mungkin kita biasa, contoh kita bilang mimpi Rasulullah, mimpi sahabat, mimpi tabi'in, itu dari Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua dari syaitan, mimpi yang buruk. Ya, masukin di itu mimpi mandi besar atau mimpi basah, ya kan?
Itu masuk dari syaitan. Mimpi yang buruk, dia ada yang dibunuhmu, ada yang bukulmu, ada yang ini, kan takut-takut ini bisa apa namanya ini dari syaitan. Rasulullah kasih obati, kasih cara kalau dapat mimpi seperti itu apa? Kalau kamu setelah mimpi bangun, falyamfuth ala yasari. Ini keluarin udara sedikit atau meludah sedikit, tuk 3 kali, balik lagi ke arah kanan. Kalau bangun setelah mimpi tersebut, ta'awudz minasyaitan, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sudah. Itu insyaallah Rasulullah bersabda, fa innaha la tadurruk. Tidak bisa ganggu. Itu yang kedua yang dari syaitan. Yang ketiga itu haditsun nafsi. Haditsun nafsi itu yang kamu lagi fikir, kadang-kadang fikirnya saya mau pergi ke tempat fulan, ini ketemu sama fulan, terus dalam malam tersebut itu dapat mimpi seperti yang kamu fikir. Rasulullah bersabda, mimpi itu sesuai keadaan. Kamu orang jujur atau tidak? Ya, orang jujur. Berarti mimpimu bisa jadi benar. Bisa jujur, bisa sahih, betul. Tapi kamu orang yang dusta, orang bercanda, orang yang ini mimpimu seperti jadi kita harus perhatian sama sama bicara kita, harus perhatian sama sifat kita, akhlak kita, biar kalau ada mimpi itu kadang-kadang bisa masuk di mimpi yang bagus. Kadang-kadang dapat mimpi bagus, tapi dari orang yang halnya tidak, mungkin kita bilang tidak saleh 100%. Orang biasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah 6 bulan mimpinya seperti itu, dia suka duduk sendiri. Enggak mau duduk sama orang kufar Quraisy, tidak mau ketemu. Ini 6 bulan ya kan. Wa hubbiba ilaihi al-khulwa. Falam yakun syai'un ahabbu ilaihi min an yakhlu wahda. Dia suka duduk sendiri. Juga di waktu atau masa tersebut dia suka duduk, tidak suka ketemu sama orang, juga suka duduk sendiri. Dari ini namanya khulwa. Apa khulwa bahasa Indonesia? Namanya khulwa. Khulwa kayak sudah khulwa. Khulwa, tapi kita di sini orang Indonesia bisa bilang khalwa itu laki-laki sama perempuan. Al-khalwa itu maksudnya kalau laki-laki sama perempuan itu 2 orang. Tapi Rasulullah waktu itu suka sendirian. Mau duduk atau dia pergi ke menyendiri, ya kan? Oke. Dia pergi ke Ghar Hira. Nanti besok kita belajar syarahnya. Tapi itu namanya khulwa, duduk sendiri. Melakukan apa? Zikir, tafakkur. Aslinya tafakkur fi makhlukatillah, fil khaliq jalla jalaluh. Dia ingat hidupnya, sejarahnya, apa yang terjadi. Apalagi dari waktu itu sudah mulai ada seperti nanti kita belajar besok. Rasulullah bersabda, dia bilang, saya waktu di Makkah belum jadi Nabi, ada satu tempat kalau saya lewat ada batu bilang assalamualaikum ya Rasulullah. Ada beberapa pohon itu bilang assalamualaikum ya Rasulullah, dia bilang seperti itu. Jadi Rasulullah fikir ini bagaimana itu ceritanya, ini kenapa mulai dari situ. Dari hal ini ahli at-tarbiyah, ulama salihin ya, ulama salihin, ahli at-tarbiyah ambil dalil khulwah. Kadang-kadang masukin muridnya khulwah. Khulwah tapi harus punya guru yang ajarinmu bagaimana syarat khulwah. Kamu khulwah, mau khulwah tapi bagaimana caranya? Bagaimana ibadahmu? Bagaimana salatmu? Bagaimana agamamu? Bagaimana ini? Khulwah saya sudah masuk aja, zikir aja di satu tempat, enggak mau ketemu. Itu enggak. Kamu tidak punya guru. Ini dalil tadi Rasulullah suka khulwah itu. Jadi dalil. Ada berapa
ahli tariqah kadang-kadang 40 hari, ada yang 3 hari, ada yang 10, ada yang bisa sampai 1 tahun, 2 tahun. Imam Ghazali khulwah di Baitul Maqdis itu 1 tahun, 2 tahun di Qubbatus Sakhrah. Masjid di Masjid Baitul Maqdis fi Al-Aqsa. 2 tahun tidak pergi salat sama mereka, tapi dia di situ. Dia karya berapa? Buku agama Islam. Jadi khalwahnya manfaat itu untuk bersihin, untuk keluarin pikiran-pikiran dunia. Terus Syekh, saya ada yang bilang saya sudah punya istri, saya sudah punya suami, saya punya anak, tidak bisa. Itu khalwah untuk orang yang bisa atur. Syekh, alhamdulillah saya punya duit, saya punya ini mungkin bilang tijarah, saya bisa duduk di rumah saya, tidak pergi kemana-mana, ada yang atur urusan saya itu semuanya, ya ini silakan. Tapi kalau kamu masuk khalwah sampai bahasa Indonesia, lupa keluarga, tidak kasih nafkah istri, tidak kasih nafkah untuk anak, itu haram, tidak boleh. Enggak, Syekh, saya punya ada saudara saya itu ada, ini masalah lain. Jadi ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, waffaqana wa iyyakum lil khair. Kita bisa khalwah yang kecil. Apa itu khalwah yang kecil? Khalwah yang kecil akhir malam kamu bisa duduk sendiri, enggak ada yang tahu. Kamu punya musalla di rumah, walau bukan seharus musalla. Bisa di kamar tidur, Syekh, ya kamar tidur. Rasulullah salat qiyamul lail di kamarnya. Kamarnya kecil. Sayyidatina Aisyah bilang, kamarnya kecil. Kalau dia mau rukuk sujud, dia pegang kaki saya biar saya lepat kaki, atau bahasa Indonesia, angkat kaki, dia rukuk sujud. Tidak masalah. Bukan harus ada musallanya harus ada AC, lampunya merah. Enggak. Dimanapun kamu bisa khalwat. Bisa ibadah kepada Allah Ta'ala. Duduk. Khalwatnya itu duduk. Ingat dosa-dosamu. Ingat azamatul khaliq subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala. Tafakkur, fikir dengan Allah Ta'ala bil ibadah. Itu masuk. Itu namanya khalwat. Kalau ada setiap hari, ada sedikit, setengah jam, 15 menit, 5 menit, tapi dalam keadaan yang baik, sudah kamu bisa lihat bagaimana hatimu bisa jadi lembut atau bisa jadi dekat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kamu bisa cinta Al-Quran, bagaimana kamu bisa cinta agama Nabi Muhammad SAW, bagaimana kamu bisa cinta saudara orang Muslim semuanya. Itu bisa. Syekh, itu seharus akhir malam. Kalau akhir malam saya punya anak, terus anaknya nangis, terus kalau pagi sudah, ya alhamdulillah saya bisa salat. Kadang-kadang sudah jam 5 baru salat ini. Setelah azan. Ya, tidak masalah. Bukan seharus malam. Saya bisa ba'da subuh aja, Syekh. Ya, oke. Ba'da subuh, Syekh. Ba'da subuh saya siap-siap, anak, suami, atau saya mau siap-siap, mau berangkat kerja. Bagaimana, Syekh? Tidak bisa ba'da subuh. Kapan bisa? Saya bisa setelah anak di sekolah, suami sudah berangkat, ada waktu di situ, saya bisa salat duha. Ya, itu waktunya bisa. Ayo masuk. Harus Syekh tafakkur dalam bahasa Arab. Bagaimana? Enggak. Yang penting kamu duduk dalam keadaan yang itu ahli at-tasawuf. Dan mereka ambil dari mana? Dari Rasulullah SAW. Dalilnya dari mana? Dari Rasulullah SAW. Sebelum jadi kenabian atau setelah mulai ru'ya as-sadiqah, dia pergi ke Ghar Hira, duduk sendirian. Wallahu a'lam. Waffaqana wa iyyakum. Allahumma ya man waffaqa ahli al-khair lil khair wa a'anahum alaih, waffiqna lil khair wa a'anna alaih. Itu semuanya yang tadi saya bilang terakhir ini, yang terakhir tentang masalah khulwah harus ada guru. Ulang lagi,
harus ada guru biar kamu bisa dalam jalan atau masuk jalan yang benar. Kenapa Syekh? Karena ada beberapa orang sesat. Masuk khalwah sedikit-sedikit gila. Itu banyak. Kita bisa ketemu beberapa orang tidak punya guru. Waffaqana Allah wa iyyakum lil khair innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.